Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahu bi isani ila yaumiddin amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Pimpinan Wilayah Aisyah Sumatera Utara, yang saya hormati Ibu Pimpinan Daerah Aisyah Deli Serdang, yang saya hormati Ibu Pimpinan Cabang dan Ibu Pimpinan Ranting se-Sumatera Utara, serta ibu-ibu Aisyah dimanapun berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesehatan, kesempatan serta nikmat dan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan acara peringatan Milad Aisyah ke-107 dengan berbagai macam perlombaan, dan salah satu kegiatannya yaitu lomba pidato. Dan tidak lupa selawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam terang benderang, dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah seperti saat ini. Ibu-ibu Aisyah yang dirahmati Allah, sebelum saya lanjutkan, baiklah saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Raihani SPD, jabatan Ketua Majelis Tabligh dan Ketarjihan Pimpinan Daerah Aisyah Deli Serdang. Judul pidato, misi dakwah kemanusiaan Rasulullah dan sahabat. Misi dakwah kemanusiaan Rasulullah dan sahabat, ibu-ibu Aisyah yang saya hormati, sangat banyak. Selama kehidupan mereka terus melakukan misi kemanusiaan tersebut. Tapi di sini saya akan mengutarakan hanya sebagian saja. Yang pertama, misi dakwah kemanusiaan Rasulullah yaitu dalam masalah perempuan. Salah satu hadis dari Rasulullah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surga itu terletak di bawah telapak kaki para ibu. Hadis riwayat Ahmad Al-Qadari dan Al-Khatib dari Anas radhiyallahu anhu. Ini saya ambil dari buku Pertumbuhan dan Perkembangan Aisyah. Ibu-ibu Aisyah yang saya hormati, di zaman jahiliyah kita perempuan itu tidak berharga sama sekali. Sampai-sampai apabila dilahirkan oleh seorang ibu, seorang perempuan, maka anaknya itu akan dibunuh dan dibunuh di kubur hidup-hidup. Tapi setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, kedudukan perempuan itu dinaikkan atau derajatnya ditinggikan, sampai-sampai Rasul mengeluarkan satu hadisnya yang berarti surga itu terletak di bawah kaki ibu. Jadi kita para ibu mendapat suatu penghormatan yang luar biasa setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Jadi kita sangat bersyukur terhadap hal tersebut, dan kita bisa berbuat sampai saat ini dan insya Allah sampai masa-masa yang akan datang hari kemudian. Perjuangan kemanusiaan yang lain dari para sahabat, diantaranya ibu-ibu, yaitu dari Abu Bakar Siddiq. Salah satu perjuangan kemanusiaannya adalah dalam masalah memerdekakan budak. Abu Bakar Siddiq ini sangat banyak memerdekakan budak. Salah satu diantaranya adalah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah muazin Rasulullah. Selanjutnya, misi dakwah kemanusiaan Utsman bin Affan dalam masalah sumur rumah. Sumur rumah
itu dimiliki oleh seorang penduduk Madinah dari Bani Ghifar. Dan sumber airnya itu diperjualbelikan. Pada suatu hari Rasulullah mendatanginya. Dan Rasulullah mengatakan, "Maukah kamu menukar sumurmu itu dengan sumber air di surga?" Lelaki itu menjawab, "Wahai Rasulullah, ini adalah sumber pencaharian saya." Selanjutnya, hal ini terdengar oleh Utsman bin Affan. Maka Utsman bin Affan membayar sumur itu seharga 35.000 dirham. Selanjutnya dia mendatangi Rasulullah. "Wahai Rasulullah, apakah sumur rumah berlaku juga untukku?" Rasulullah menjawab, "Iya." Selanjutnya, Utsman bin Affan menyerahkan sumur itu kepada kaum muslimin, sehingga sumur itu tidak ada diperjualbelikan lagi, bebas siapapun yang akan memakainya. Itu merupakan misi dakwah kemanusiaan yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq dan Utsman bin Affan, dan hal ini saya baca dari buku The Great Leaders. Selanjutnya adalah sahabat Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat Rasul yang kaya raya. Pada suatu hari dia memberikan 700 ekor unta beserta beban yang lengkap, beban makanan dan kebutuhan manusia, dan itu diserahkannya kepada penduduk Madinah seluruhnya. 700 ekor unta beserta bebannya tersebut secara gratis. Itu adalah misi kemanusiaan dari Abdurrahman bin Auf, dan ini saya baca dari buku Karakteristik Pri Hidup 60 Sahabat Rasulullah. Ibu-ibu Aisyah dimanapun berada, misi kemanusiaan Rasulullah dan para sahabat sangat banyak, tapi diantaranya itu yang saya sebutkan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Mereka melakukan keimanannya dan sesuai dengan janji Allah di dalam Al-Quran, surat Muhammad, surat ke-47 ayat ke-7, yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum." Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Itu salah satu dasarnya, ibu-ibu Aisyah yang saya hormati. Keimanan. Apabila kita menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kita, ibu-ibu. Yakinlah itu. Selanjutnya, bagaimana terhadap kita, ibu-ibu? Ibu-ibu Aisyah yang saya cintai, perjuangan kita sebagai anggota Aisyah adalah tindak lanjut dari misi dakwah kemanusiaan Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Perjuangan Aisyah sampai saat ini sudah berusia 107 tahun. Kita sudah berbuat sebanyak mungkin, terutama di bidang pendidikan. Aisyah sudah mendirikan mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi. Di bidang kesehatan, Aisyah sudah mendirikan rumah sakit, mendirikan panti asuhan putri. Ini merupakan perjuangan dakwah kemanusiaan yang dilakukan ibu-ibu Aisyah dimanapun berada. Itu merupakan suatu misi kemanusiaan yang insya Allah kita mendapatkan pertolongan dari Allah karena kita menolong agama Allah. Dan bila terjadi bencana alam dimanapun, Aisyah tidak ketinggalan mengumpulkan dana untuk membantu dan juga membuat dapur umum untuk para pengungsi. Itu merupakan suatu misi kemanusiaan yang kita lakukan, ibu-ibu. Jadi Aisyah tidak pernah ketinggalan dalam melaksanakan dakwah misi kemanusiaan. Apakah kita sudah melakukan, ibu-ibu? Sudah. Banyak ataupun sedikit, kita sudah berbuat dalam berjuang melakukan misi dakwah kemanusiaan. Dan insya Allah, Allah akan menolong kita. Wa yusabbit aqdamakum. Allah akan meneguhkan kedudukan kita, ibu-ibu. Jadi kita ibu-ibu Aisyah tidak diragukan lagi dalam perjuangan kita. Jangan ragu, ibu-ibu.
kita adalah merupakan tindak lanjut dari perjuangan kemanusiaan Rasulullah dan para sahabatnya. Demikianlah pidato saya ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan kita semua. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.